Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Banyak yang masih belum memahami secara prinsip tentang bagaimana cara mengkonversi hasil penelitian, apapun bentuk hasil penelitiannya, menjadi sebuah buku referensi atau buku ilmiah populer. Banyak juga yang salah kaprah, misalnya membuat buku referensi itu langsung dari laporan penelitian plak dirubah bim salah bim jadi buku referensi atau buku ilmiah populer. Simak terus. Sahabat-sahabat semua, bahwa untuk bisa melakukan proses konversi laporan penelitian menjadi sebuah buku referensi, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. 4 hal ini menjadi kunci agar kita sukses mengkonversi laporan penelitian menjadi buku referensi. Yang pertama, perlu diingat bahwa tidak semua laporan penelitian secara utuh ini dikonversikan otomatis menjadi sebuah buku ilmiah populer atau buku referensi. Karena ada bagian-bagian tertentu dalam laporan penelitian itu yang tidak boleh dimasukkan ke dalam buku referensi. Salah satu contohnya adalah metode penelitian. Tidak bisa metode penelitian dijadikan langsung di dalam sebuah buku referensi kemudian dikonversikan dari laporan penelitian. Untuk mengkonversi laporan penelitian ke buku referensi, metode penelitiannya harus dihilangkan karena ini juga berkaitan dengan ajuan ISBN ke Perpusnas. Itu tidak boleh sama draft bukunya seperti di laporan penelitian, baik susunannya, sistematikanya, termasuk salah satunya adalah adanya metode penelitian. Yang kedua, dalam proses konversi yang wajib dipahami oleh para penulis yaitu membuat outline. Proses konversi ini memang berbeda dengan proses penyusunan buku dari awal sampai akhir. Karena yang namanya mengkonversi dari laporan penelitian ini sudah ada bahan yang setengah matang. Tinggal mau diolah menjadi apa, mau dicetak menjadi makanan yang seperti apa dari bahan yang setengah matang tadi. Maka dalam proses konversi pun membutuhkan yang namanya outline atau kerangka buku atau daftar isi sementara buku. Judulnya apa, bab satunya apa, kemudian diikuti dengan subbab dan sub-subbab. Bab 2-nya diikuti dengan subbab dan sub-subbab. Tetap membutuhkan panduan dalam menyelesaikan konversi laporan penelitian menjadi buku. Sehebat-hebatnya seorang penulis, ia masih membutuhkan peta penulisan, penyelesaian tulisan untuk sampai pada tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, outline dalam konversi buku ini juga sangat penting, memudahkan penulis, memudahkan proses penyelesaian, dan penulis bisa fokus ketika sudah memiliki outline untuk menyelesaikan bab-babnya. Yang ketiga, setelah membuat outline, maka baru dilanjutkan dengan menulis bab per bab. Boleh misalnya diacak, boleh misalnya urut, bab 1 dulu, bab 2 dulu, bab 3 dulu, boleh diikuti dengan subbab-subbabnya. Sehingga ini memudahkan sekali bagi penulis untuk melakukan proses konversi. Jangankan konversi, menulis buku saja, insya Allah Bapak Ibu kalau tekun, kalau istiqomah
menulis, maka akan menemukan ritme penulisan yang mudah bagi orang yang sudah biasa melakukan proses penulisan. Apalagi yang konversi, yang bahannya sudah ada, tinggal mau diolah menjadi makanan apa, makanan yang seperti apa. Dan yang keempat, dalam proses konversi ini penulis membutuhkan intervensi terhadap data-data laporan penelitian, hasil wawancara, hasil penghitungan statistik, dan bentuk data-data yang lain yang membutuhkan interpretasi lebih lanjut, membutuhkan penjelasan yang lebih komprehensif, membutuhkan narasi-narasi atau deskripsi-deskripsi yang memudahkan bagi pembaca untuk memahami hasil bacaannya. Karena jangan sampai laporan penelitian yang berbentuk angka, data, statistik, laporan-laporan wawancara itu secara otomatis bisa langsung dimasukkan, tidak. Tapi perlu diinterpretasikan kembali, perlu dijelaskan kembali. Oh, misalnya dari tabel 1.1 ini penjelasannya seperti apa. Karena sangat berbeda Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua, dalam laporan penelitian itu pure penulisannya adalah ilmiah, mencakup data-data penelitian yang mungkin bagi sebagian atau sebagian orang di bidang ilmu yang berbeda itu tidak paham tentang data-data yang disajikan dalam laporan penelitian di luar bidang ilmunya. Tetapi kalau sudah dalam konteks buku, maka bagaimana data-data yang ada dalam laporan penelitian itu bisa dibaca, bisa dipahami oleh pembaca-pembaca yang itu bersifat umum. Siapa saja bisa membaca. Dari laporan penelitian bidang ekonomi bisa dibaca oleh orang sosial humaniora, bisa dibaca oleh orang ilmu politik, atau laporan-laporan penelitian yang di bidang agama, misalnya pendidikan agama, itu bisa dibaca oleh masyarakat umum yang memberikan informasi secara konkret, secara jelas tentang laporan penelitiannya. Tetapi penggunaan bahasanya itu yang mungkin menyesuaikan dengan segmentasi pembaca dalam buku. Segmentasi dalam buku itu, segmentasi pembaca buku itu sangat beragam sekali. Maka salah satu skill dari penulis itu bagaimana merangkai, menyusun, mensistematika kata menjadi kalimat yang epik dan menarik. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga orang yang awalnya tidak paham itu bisa diberikan pemahaman dengan kata dan kalimat yang bisa dicerna, bisa dimengerti. Seringkali saya memesan, seringkali saya berpesan dalam berbagai forum, dalam berbagai kesempatan, terutama dalam kegiatan-kegiatan workshop pelatihan penulisan buku, bahwa pembaca itu adalah target utama seorang penulis. Maka bagaimana seorang penulis itu memposisikan dirinya sebagai pembaca ketika melakukan proses penyusunan tulisan-tulisan tersebut, sehingga hasil konversi laporan penelitiannya menjadi buku itu juga masih tetap menarik dengan tidak menghilangkan nilai-nilai substansi dalam laporan penelitian. Apa yang mau disampaikan dalam sebuah buku tersebut, maka ungkapkan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.